Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, Pak John berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama lewat video ini untuk memahami materi tentang PowerPoint atau juga kita akan belajar tentang media untuk membuat presentasi, ya. Jadi akan ada Pak John menjelaskan beberapa hal atau media-media yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah presentasi atau lebih tepatnya slide presentasi, ya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita harus tahu nih, kira-kira apa ya itu slide presentasi. Nah, anak-anak, slide presentasi ini biasa kita gunakan ya untuk menyampaikan sebuah materi, ya, materi misalnya nih, contoh misalnya Pak Juan ketika mengajar kalian di kelas ya, atau mungkin guru-guru kalian yang lain ya, wali kelas yang lain itu kalau memberikan sebuah materi kepada kalian seringkali menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint. Nah, atau mungkin juga mereka menggunakan bahan presentasi yang mirip dengan PowerPoint untuk menjelaskan suatu materi ya, suatu materi atau suatu bahan yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, audiens ini siapa? Audiens ini kalau misalnya guru kalian yang jadi pembicara, artinya dia yang sebagai narator di situ yang berbicara materinya, ya. Berarti kalian sebagai siswa yang akan menjadi audiensnya, ya. Nah, jadi slide presentasi ini akan menjadi penting ketika kalian mungkin nanti ada tugas ya, misalnya kalian diminta untuk mempresentasikan suatu hal, ya kalian bisa menggunakan slide presentasi sebagai bahan atau media untuk kalian pakai ketika kalian mempresentasikan materi kalian, ya seperti itu. Nah, jadi di pembelajaran TIK hari ini kita akan sama-sama belajar nih bagaimana kita bisa membuat slide presentasi ya, slide presentasi. Nah, tadi kalian sudah tahu ya apa itu slide presentasi dan fungsinya untuk apa ya. Jadi slide presentasi tadi Pak John sudah jelaskan bahwa slide presentasi adalah media yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menyampaikan suatu materi atau bahan kepada audiens begitu. Ketika kita menjadi seorang yang menyampaikan materi itu atau narator ya, yang kita yang menyampaikan materi kepada audiens. Nah, langsung saja ya kita akan ke aplikasi yang ingin kita pakai. Nah, yang pertama yang pasti kalian sudah tahu ya, yaitu PowerPoint ya, PowerPoint. Nah, ini tampilan PowerPoint ya. Jadi di sini Pak Juan menggunakan slide PowerPoint ya, slide PowerPoint untuk membuat suatu presentasi ya, membuat suatu presentasi. Nah, anak-anak, yang Pak Juan gunakan ini adalah versi PowerPoint 365 Office 365 ya. Jadi mungkin lebih mirip dengan dengan versi yang PowerPoint 2013 atau 2019, 2017 ya. Nah, selain itu mungkin ada perbedaan ya, ada perbedaan sedikit tapi ya. Tapi sebagian besar fungsi-fungsinya ini masih sama ya, masih sama dengan yang ada di versi 2013, 17, bahkan mungkin 2010 juga masih banyak yang memiliki kesamaan begitu ya. Nah, jadi aplikasi pertama yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu presentasi adalah PowerPoint ya. Nah, Microsoft PowerPoint ini kita bisa pakai untuk membuat suatu presentasi ya. Nah, jadi misalnya kita mau buat presentasi yang baru, ketika kita membuka aplikasi ini kita bisa memilih nih, kita bisa pilih kita mau buka yang kosong saja atau kita mau buka menggunakan template yang sudah ada. Misalnya di sini Pak John buka, kita coba new saja ya, new. Nah, kalau misalnya kita sedang online, maka kita bisa melihat ada banyak sekali template di sini ya, template-template yang cukup menarik untuk bisa kita pakai sebagai media presentasi kita nih. Nah, misalnya Pak Juan pilih yang ini deh, coba yang ini. Oke, nah ini ya.
Nah, ini Pak Juan buka yang kosong dulu biar kita belajar dari awal ya. Dan belajar juga tentang fungsi-fungsinya. Nah, jadi ini tampilan PowerPoint ya. Nah, kalian lihat di sini ada ini ya, fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk mempercantik atau membuat slide presentasi kita lebih menarik. Di sini ada home, ada insert, ada design, transisi, animation, slideshow, record, review, view, add-ins, help, dan sebagainya ya. Nah, tentunya kita akan ini ya, akan lebih banyak Pak Juan akan jelaskan lebih kepada yang insert, transisi, dan animation ya, transition and animations. Nah, jadi Pak Juan akan lebih jelaskan mengenai insert, transition, dan animations. Jadi kita perhatikan ya. Nah, ketika kita membuka slide presentasi, maka hal ini yang akan muncul di awal ya. Nah, pertama-tama kita mau belajar nih bagaimana cara kita mengganti background dari sebuah slide presentasi ya, slide presentasi. Nah, untuk mengganti background slide presentasi ya, kita pertama-tama kita bisa melakukan hal ini. Kita klik kanan di dalam kanvas ini yang putih ya. Jangan di dalam kotak ini ya, tapi di luar sini yang warna putih. Yang penting masih di dalam kotak putih ini. Kita klik kanan. Lalu ada pilih format background ya. Kalian klik kanan lalu pilih format background. Nah, nanti akan muncul seperti ini yang di samping ya, yang di samping. Ya, pertama-tama kita akan belajar tentang bagaimana kita mengganti background daripada ini ya, daripada slide kita ini ya. Misalnya kita mau rubah nih ya, kita mau rubah jadi warna kah atau jadi gambar tertentu ya. Nah, caranya yang pertama, kita bisa klik kanan kemudian nanti akan ada tampilan format background, tapi bisa juga kita pilih di sini ya, di design ya, di design. Kemudian kita pilih yang bagian ini, ada namanya format background. Nah, kita klik. Nah, nanti akan muncul menu di samping ya. Di sini kalian bisa pilih, kalian mau pilih apakah solid fill, artinya dia hanya warna saja. Misalnya nih, kita pilih warna biru. Nah, maka slide-nya akan berubah jadi warna biru. Atau misalnya kita pilih jadi gradient. Nah, misalnya ini ya. Kita pilih saja seperti ini. Kemudian Pak Juan mau yang warna sini dia jadi warna hijau gelap. Dan di bagian bawahnya Pak Juan mau kasih warna hijau muda. Nah, tinggal ditarik saja. Begini aja kali ya. Ya, kira-kira seperti itu gradiennya nanti. Ya, kita bisa bikin atur-atur di sinilah ya untuk warnanya seperti apa. Itu untuk gradien. Tapi kalau misalnya picture ya, picture kita bisa pilih ya, pilih gambar di mana, punya kita di mana gitu. Pilih gambar. Kita bisa pilih yang ini ya, yang insert tadi ya. Kita klik dulu yang picture and texture fill. Baru pilih insert, kita pilih nih from a file ya, from a file. Lalu kita pilih gambar yang mau kita pakai untuk jadi background daripada slide presentasi kita. Misalnya Pak Juan mau pakai yang mungkin ini ya, misalnya saja ya, insert. Nah, maka akan terganti ya. Tapi di sini Pak Juan tidak mau pakai dulu ya. Yang penting kalian sudah tahu caranya ganti seperti itu ya. Juan di sini hanya mau menggunakan yang automatic putih saja dulu. Oke. Nah, itu yang pertama untuk mengganti backgroundnya. Nah, untuk membuat judulnya ya, kita bisa taruh saja langsung di sini. Ini kan ketika kita buka langsung ada dua kotak seperti ini ya. Ini untuk judul besarnya dan ini untuk judul kecilnya atau subtitlenya. Misalnya ini judul presentasi, misalnya kita mau tulis tentang membuat slide presentasi ya, misalnya by Mr. Juan. Nah, misalnya seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu untuk cara memasukkan
ini ya, tulisan atau judulnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau buat slide berikutnya? Cara membuat slide berikutnya, ya, yang kedua, tadi kita sudah belajar ganti backgroundnya, dan kita juga sudah belajar cara memasukkan ini ya, judulnya, mengetikkan judul. Ya, cara untuk kita membuat slide berikutnya, tinggal kita klik yang ini di samping, lalu kita tekan Enter. Nah, maka slide yang berikut akan muncul ya. Bisa juga seperti ini ya, bisa juga kita klik saja di sini, kemudian nanti kita pilih ini ya, New Slide. Nah, seperti itu, tinggal klik. Atau bisa juga lebih cepatnya kita tekan klik di sini, kemudian kita tekan Ctrl M, Ctrl plus M. Nah, maka slide yang berikut akan muncul. Seperti itu ya. Nah, ketika slide yang berikut akan muncul, maka dia akan muncul seperti ini ya. Kita bisa masukkan judul daripada slide berikutnya dan juga isi daripada slide berikutnya, begitu ya. Misalnya, yang pertama ini Pak John mau kasih judul cara mengganti background slide. Nah, misalnya yang pertama, klik kanan dan pilih format background. Nah, misalnya aja ya. Nah, dan seterusnya ini ya, kita bisa ketik sembarang saja ya sebagai contoh. Nah, anggap saja sudah terisi. Nah, itu cara memasukkan isinya ya. Nah, misalnya di bagian berikut ini Pak John mau tidak ada tulisan, tapi Pak John mau masukin gambar. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya, ganti background slide, cara mengetik ininya, mengisi judulnya. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan gambar? Caranya gampang ya. Yang pertama, misalnya kalian mau buat slide baru, atau mungkin di sini juga bisa ya, di sini juga bisa. Kalian tinggal pilih insert ya, untuk memasukkan gambar pilih insert. Kemudian tergantung kalian ya. Kalau misalnya kalian sudah tahu file gambar kalian di mana, kalian bisa klik picture, kemudian kalian pilih this device ya. Ada pilihan di situ, harusnya ada, kalian pilih klik ini picture, kemudian nanti akan ada ini ya, this device ya. Ya, kita pilih picture, kemudian nanti ada muncul pilihan this device ya. Lalu kita pilih saja ya, pilih yang this device. Ya, kita pilih, kemudian nanti akan ada muncul seperti ini. Kita cari filenya di mana tuh. Misalnya Pak John mau masukin yang mana ya? Misalnya ini deh, Pak John mau masukin logo ini deh. Nah, Pak John mau di slide presentasi Pak John ada logo di samping sini. Nah, misalnya ya. Nah, jadi seperti itu cara kita memasukkan ini ya, memasukkan gambarnya. Jadi ini ya, kita bisa kecilkan, besarkan, terserah kalian ya. Tinggal kalian klik bagian sudutnya, kalian tarik-tarik saja atau kalian dorong ke atas ya, supaya dia bisa besar ke bawah atau kecil ke atas ya. Seperti itu. Nah, itu untuk cara memasukkan gambar ya, cara memasukkan gambar. Nah, kemudian ini nih. Bagaimana cara kita membuat supaya antar slide ini ada transisinya ya. Misalnya Pak John mau buat dari slide 1 ke slide 2 itu ada transisi ya. Nah, supaya ada transisi dari slide 1 ke slide 2, maka kita harus membuat transisi atau perpindahan dari satu slide ke slide yang lain dengan menggunakan fungsi transitions ya. Jadi kita klik dulu, karena dia perpindahan dari slide 1 ke slide 2, maka kita harus membuat transition di slide yang kedua ya. Misalnya nih, Pak John klik yang slide 2, lalu Pak John pilih transitions. Nah, di sini kita akan membuat ini ya, membuat transisinya. Kalian bisa pilih di sini, kalian mau pakai yang mana. Misalnya yang push. Nah, maka nanti ketika kita putar ya, bisa kita cek ketika kita sudah klik transitionnya.
kita kalau mau cek tinggal langsung klik di sini ya, preview. Nah, maka dia akan munculkan contoh perpindahan yang sudah kita pilih tadi itu, atau transisi yang sudah kita pakai itu, ya. Nah, begitupun juga dengan slide yang ketiga ya, misalnya kita mau pilih transisi yang sama, Pak John pilih push lagi ya. Nah, jadi kalau kita mau cek bagaimana dia transisinya, tinggal kita klik preview. Nah, dia langsung munculkan seperti itu, ya. Ini biar keren, Pak John mau copy gambar yang ini ke slide yang ketiga ya. Kita copy, kita klik di slide ketiga, kita taruh di sini. Kita besarkan, kita arahkan ke tengah ya. Ya, kita arahkan ke tengah. Nah, kalau di Office 365 itu ada loh transisi yang keren ya. Pak John mau kenalin ke kalian nih. Misalnya di sini kalian pilih transition, terus kita pilih yang ini ya, more. Ya. Nah, perpindahannya kira-kira begitu tuh ya. Jadi kalau misalnya transisi dari slide 2 ke slide 3, coba kita lihat ya, preview ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di 365 itu ada transisi yang keren ya, seperti itu. Nah, kemudian Pak John mau gambar ini misalnya gimana ya? Pak John mau gambarnya itu dia berputar. Nah, ini di sini sebenarnya ada banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita gunakan untuk menambah, memperindah gambar ataupun tulisan yang mau kita munculkan di sini ya. Misalnya nih, ada ini kan fungsi animations. Jadi Pak John mau ketika pindah dari slide 1 ke slide 2, judul-judul ini tidak langsung muncul ya, tapi mereka muncul berdasarkan perintah dari Pak John. Misalnya Pak John klik dulu baru dia muncul ya. Jadi begini, kita klik kotak yang ini, ya, kita klik, kemudian kita pilih animations, ya, animation di sini. Misalnya Pak John mau dia ini ya, supaya pilihannya banyak, kalian pilih yang ini ya, yang di bagian bawah ini, yang arah panah ke bawah, kalian klik, lalu pilih yang ini ya, more entrance effect, ya. Nah, jadi more entrance effect ini supaya dia muncul semua transisi untuk masuk. Nah, ini ada banyak ya. Nah, Pak John suka yang ini ya, yang spinner. Nah, yang spinner. Nah, kita pilih yang spinner lalu klik OK. Lalu yang ini kita blok saja ya, klik tahan lalu tarik ke atas biar ke blok. Baru kita pilih yang tadi arah panah ke bawah ini. Lalu kita pilih more entrance effect. Nah, muncul seperti ini, atau bisa juga kalian pilih saja langsung di sini ya. Kalian bisa pilih-pilih banyak di sini. Pak John mau pilih yang mana ya? Misalnya ini aja deh, fly in aja deh. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalian lihat nih ya, di sini kan 2, 2, 2, 2. Nah, bagaimana supaya dia jadi berurutan nih? Ini kan 1, 2, artinya karena ini kalau angkanya sama muncul semua, maka mereka akan muncul bersamaan. Misalnya kita coba preview ya, coba preview supaya kalian bisa lihat. 1. Nah, ini mereka akan muncul bersamaan kalau misalnya ini 2 semua. Supaya mereka jadi terpisah atau muncul satu persatu, kalian blok, lalu di bagian sini ya, di bagian ini yang start ini, kalian klik lalu pilih on click ya, pilih on click. Ini kan with previous ya, kita pilih dia. Yang bagian ini ya, yang bagian with previous ini kita pilih yang on click, rubah dia jadi on click ya, seperti itu. Nah, jadi ketika dia sudah dirubah seperti itu, baru nanti ini kan langsung berubah ya, jadi 2, 3, 4, 5 ya, dia jadinya munculnya berurutan. Jadi misalnya kalau kita putar ya, nah kalau misalnya kita putar seperti ini, lalu kita klik, nah itu yang di judulnya muncul dulu tuh ya, muncul dulu. Tidak muncul ya.
Nah, jadi kalau ketika kita preview ya. Nah, ini kan kalian sudah lihat ya, ini dia jadinya berurutan. Lalu ketika kita klik preview, maka dia akan muncul satu persatu ya. Nah, dia akan muncul ini sesuai dengan arahan kita ketika kita ketika kita klik satu persatu ya, baru dia muncul seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang ini tadi kita pakai transition ya, yang more ya. Ketika kita preview, dia akan muncul berpindah seperti itu ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk membuat slide presentasi ya. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa menambahkan hal-hal yang lain ya, tapi Pak John tidak bisa mengajarkan terlalu banyak di bagian PowerPoint ya. Karena ini nanti kita akan pelajari lebih banyak ketika kita praktek di kelas ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke yang kedua ya, yaitu Canva. Nah, Canva ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita pakai untuk membuat slide presentasi ya. Nah, ini Pak John pakai akunnya Pak Juan. Jadi kita bisa pakai ya akun Canva ini untuk membuat slide presentasi, begitu ya. Nah, jadi kalian silakan kalian buka Canva kalian untuk bisa membuat slide presentasi ya. Nah, jadi misalnya nih ya. Untuk membuat presentasi, kita bisa di sini nanti ketika kita buka Canva, maka akan muncul namanya presentations ya, presentations. Nah, jadi di bagian presentations ini kita bisa membuka berbagai macam template untuk kita gunakan sebagai media untuk presentasi kita ya. Nah, di sini ada banyak ya, ada presentations yang biasa, ada talking presentations dan sebagainya. Tapi kita di sini akan menggunakan yang create blank ya, supaya kita belajar dari awal bagaimana cara membuat slide presentasi menggunakan Canva. Jadi kita klik yang create blank, maka akan muncul tab yang baru di atas ya. Tab yang baru. Nah, di sini kalian bisa cari ya, kalian mau pakai template seperti apa. Misalnya kalian mau presentasikan tentang hewan ya. Jadi kalian mau cari template itu yang berkaitan dengan hewan. Tapi sebenarnya di sini sudah ada banyak template juga sih. Kalian tinggal pilih mana yang kalian mau pakai. Tapi kalau kalian mau cari yang sesuai dengan isi materi kalian, misalnya kalian mau presentasi tentang tentang hewan-hewan misalnya, kalian bisa ketik dalam bahasa Inggris ya, animal misalnya. Nah, itu akan muncul kayak seperti ini ya. Ada template animal, ada yang kucing, ada yang hewan dan sebagainya ya. Misalnya kita pilih yang ini misalnya. Nah, ini langsung muncul ada 10 slide yang bisa kita pakai sebagai template. Jadi kita tinggal ganti isinya saja ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini yang template judul kita pakai. Nah, langsung tuh, misalnya di sini Pak Juan mau mengisinya dengan judul misalnya cara menjaga lingkungan cara menjaga habitat habitat hewan. Nah, misalnya ini adalah presentasi dari kelompok 1, maka kita tambahkan lagi nanti di bawah kelompok 1. Nah, untuk cara memasukkan teks harusnya kalian sudah tahu ya, karena Pak John sudah pernah jelaskan ya. Untuk membuat teks yang baru, kita pilih di teks, kemudian nanti kita pilih saja mau masukin yang mana. Ada template-nya, ada juga yang baru tapi kita pilih sendiri ya. Misalnya Pak John mau pakai yang ini, add subheading ya, biar dia bukan tulisan yang terlalu besar. Nah, di sini Pak John mau tambahkan misalnya ini by kelompok atau oleh kelompok 1 misalnya. Nah, itu cara masukkan teks di Canva harusnya sudah tidak ditanya-tanya lagi ya, karena itu sudah kita belajar waktu kita belajar membuat poster ya. Ini sama Ji ya.
sama ketika kita ingin membuat poster dengan kita membuat slide presentasi. Fungsi-fungsinya sama, cuman bentuknya beda ya. Ketika kita membuat poster, maka fungsinya untuk menyampaikan informasi lewat poster. Ketika kita ingin membuat slide presentasi menggunakan Canva, maka fungsinya adalah menyampaikan isi materi atau bahan tertentu menggunakan slide presentasi. Dan biasanya kan slide presentasi kan memang beda. Ketika kita mau pakai slide presentasi, biasanya kita sampaikan secara langsung dan kita menjelaskan di situ ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini misalnya judulnya sudah jadi ya, sudah jadi. Pak John mau pakai lagi nih, Pak John mau pakai lagi. Kita kembali ke template yang tadi ya. Oh, mana itu? Hilang ya, animal. Pilih yang tadi. Nah, ini. Ya. Nah, ini kita mau pakai slide yang kedua. Kita pilih sebentar ya. Kita klik dulu, kita klik. Lalu kita pilih yang ini ya, add as a new page. Kalau kita klik yang ini, maka nanti dia akan ganti slide yang ini ya. Sedangkan kalau add new page, maka dia akan jadi slide kedua. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya slide yang kedua ini bicara tentang bagaimana cara menjaga habitat hewan. Tanda tanya. Kita geser supaya cukup. Ya, kira-kira seperti itu. Sudah. Nah, ini tinggal kita gantilah ya isinya. Kalian tinggal silakan isi. Kalau soal ini Pak John yakin kalian sudah tahu caranya ya. Yang penting ini tinggal ganti-ganti saja. Misalnya gambar ini kalian rasa ini kurang bagus. Nah, saya mau ganti. Nah, bisa kalian klik dulu lalu kalian hapus saja gambarnya ya. Nah, kemudian kalian mau masukkan gambar di sini silakan. Silakan kalian upload dulu ke Canva kalian, baru kalian masukkan di sini ya. Misalnya Pak Juan mau pakai gambar ini, misalnya ini ada gambar Ibu Evita. Pak Juan mau masukkan di sini. Tinggal kita klik saja, tarik bawa masuk ke dalam sini. Nah, jika sudah muncul begitu ya, sudah muncul mukanya, lepas. Nah, lepas saja. Jadi kita tinggal lepas seperti itu, atau mau ganti lagi tinggal kita klik, tarik, bawa masuk, terganti lagi ya. Seperti itu cara kita menggunakan template yang sudah ada gitu ya. Nah, atau mau ganti yang lain-lain silakan ya, silakan. Ini Pak Johan coba pakai yang ini. Nah, ini aja deh Pak Jokowi. Nah, gitu ya. Itu cara kita masukin gambar ya. Tentunya cara memasukin gambar kalau di Canva ini sangat mudah ya, karena kalian juga sudah pelajari di sebelum-sebelumnya. Bisa di elemen sini ya, kita tambahkan gambar-gambar yang lain ya. Misalnya bunga ini kita mau masukkan. Kita mau masukkan silakan ya. Kita taruh, kita kecilkan lagi sedikit, kita geser, taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Ini kan tulisannya tinggal kita ganti Ji. Kita ganti pisah aja dengan apa yang mau kalian masukkan, silakan ya. Mau masukkan isi materinya bagaimana cara menjaga hewan. Yang pertama, misalnya jangan membuang sampah sembarangan ketika berada di alam liar atau alam terbuka gitu ya. Yang kedua, bawalah selalu kantong sampah pribadi untuk membuang sampah. Yang ketiga, misalnya apa ya? Jangan memotong apa ya? Pohon yang masih muda misalnya ya. Masih muda atau masih kecil ya, jangan dipotong. Tunggu potong itu yang sudah tua saja. Dan seterusnya lah ya. Silakan. Nah,
Nah, itu kalau itu kan soal cara memasukkan gambar, cara memasukkan teks dan sebagainya, Pak Jun yakin kalian sudah tahu. Nah, yang perlu kalian tahu berikutnya adalah bagaimana cara kita membuat supaya di sini kita membuat adanya transisi, ya. Nah, caranya kita klik yang titik 3 ini. Nah, di sini ada pilihan ini ya, add transition. Mana nih? Add transition. Oh, nggak bisa ya. Nah, karena kita pakai template, tapi kita bisa bikin dia jadi animate, ya. Animate. Jadi kita klik yang di sini animate. Lalu kita pilih misalnya, ini kalian tinggal pilih-pilih nih. Nah, kalian bisa cek langsung dia preview sendiri bagaimana cara munculnya dan sebagainya. Ya. Ini keren. Coba kita pakai ya, yang ini ya. Widih. Yang ini juga kita pakai yang widih. Oke ini. Nah, jadi ketika kita presentasi, widih, langsung muncul. Kita coba masuk ke slide 2. Widih, asik ya. Nah, jadi seperti itu cara kita membuat slide presentasi menggunakan Canva, ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah jadi misalnya sudah jadi slide presentasinya, kalau mau kalian presentasi tinggal kalian buka Canva kalian, lalu kalian klik di sini saja full screen, ya. Maka slide presentasinya sudah jadi. Seperti itu, ya. Nah, kalau untuk membuat slide presentasi di Canva harusnya kalian sudah tahu, karena fungsi-fungsi ini kan kalian sudah tahu semua ya. Teks, cara masukkan gambar, elemen, ataupun gambar yang kalian sudah upload sebelumnya di Canva, ya. Karena itu kalian sudah tahu, harusnya lebih mudah untuk membuat slide presentasi ini, ya, khususnya di Canva. Begitu. Nah, lalu cara presentasinya kan tinggal kita klik ini saja ya, full screen, langsung muncul, ya. Kalau cara cari gambar di Canva bagaimana, Pak? Nah, itu kan gampang, tinggal kita ke elemen saja, misalnya mau tambah hewan apa? Harimau bahasa Inggrisnya apa ya? Tiger. Nah, sudah langsung muncul tigernya, kita masukkan saja. Muncul, kita kecilkan. Selesai. Seperti itu ya cara memasukkan gambar kalau kita membuat presentasi, ya. Dan jangan lupa, karena presentasi itu kan poin-poin saja yang masukkannya, jadi kita tidak yang untuk penjelasannya misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Ini sembarangan di alam terbuka, artinya bagaimana tuh, ya. Nah, itu kalian jelaskan. Terus poin yang kedua, bawalah selalu kantong sampah pribadi untuk membuang sampah. Nah, itu bentuknya seperti apa tuh? Itu kalian jelaskan. Nah, jadi untuk presentasi itu kalian hanya menjelaskan poin-poin yang sudah ada di dalam slide presentasi. Nah, ini aplikasi yang kedua yang bisa kalian gunakan. Tadi yang pertama kan yang ini ya, yang PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Yang kedua itu Canva, ya. Nah, yang ketiga aplikasinya sangat mudah ya. Jadi itu harusnya kalian semua punya. Jadi ada namanya itu, ketika kalian punya akun Google, maka kalian bisa langsung buka ya, tanpa harus mendaftar lagi. Jadi di sini nanti kalau misalnya kalian buka, di sini ada titik 3. Kalian klik, kemudian nanti kalian buka yang namanya Slides ya. Slides. Ini namanya Google Slides. Nah, Google Slides ini bisa kita pakai juga untuk membuat presentasi ya. Misalnya ketika kita klik, kita buka dulu ya. Nah, langsung muncul seperti ini ya. Ini ada muncul file-filenya Pak Juan ya. Nah, cara membuatnya tinggal kita klik di sini yang blank ya. Atau juga dia juga punya template di sini ya, yang bisa kita pakai juga untuk membuat slide presentasi ya. Silakan saja kalian mau pakai template-nya atau mau pakai yang mana tuh ya. Misalnya di sini Pak John mau pakai, coba ini kayaknya ada template yang bagus nih ya, portofolio. Kira-kira seperti apa tuh portofolio? Waduh, udah ada nih ya. Nah, ini tinggal kita ganti-ganti saja nih. Judulnya kita ganti ya.
Kemudian gambar-gambarnya tinggal kita ganti ya. Selesai. Nah, ini penutupnya nih. Gambar-gambarnya tinggal kita ganti saja ya. Judulnya misalnya di sini kelompok 1 misalnya ya. Kemudian di sini cara membuat presentasi yang menarik. Nah, seperti itu. Misalnya ini judulnya ya, kemudian ini kan penjelasan dan sebagainya. Kalian tinggal terserah kalian mau pakai gambar kah, mau pakai tulisan kah, bagaimana, silahkan. Ada slide yang kalian mau hapus, silahkan. Tinggal klik saja lalu klik kanan lalu pilih delete, bisa ya. Atau bisa juga kalian klik slide yang kalian mau hapus lalu kalian tekan saja delete di keyboard ya, langsung terhapus tuh ya. Di sini Pak Jon tidak hapus dulu ya, biar ada saja semua. Nanti kalian mau ganti silakan ya. Nah, kemudian kalau di sini mau ganti tulisannya tinggal klik saja tombol yang sudah ada ya, klik saja kotak yang sudah ada di sini. Atau misalnya kita mau buat, tiba-tiba kita pikir saya mau buat slide yang baru ya. Tinggal kita klik slide-nya, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih new slide ya, new slide, supaya ada muncul slide yang baru setelah slide yang kita mau pakai ini ya. Misalnya kita klik, nah maka setelah slide yang tadi muncul slide yang baru gitu ya. Jadi tinggal kita ganti saja mau pakai yang mau isi apa, terserah ya. Nah, kemudian misalnya di slide yang baru ini kita mau masukin gambar ya. Nah, karena di sini kita pakai Google, jadi tinggal kita pilih yang ini ya, yang insert, sama seperti PowerPoint tadi ya. Nah, kalian mau masukkan apa nih? Mau gambar, teks dan sebagainya. Nah, ini kita kan mau masukkan gambar. Jadi kita klik yang image, lalu kita pilih mau buka gambar yang dari komputer. Nah, maka akan muncul seperti yang tadi. Atau kita mau cari di Google ya. Kita pilih yang search the web ya, search the web. Nah, kita klik yang search the web. Misalnya di slide ini kita mau cari logo Google Slides aja ya. Google Slides. Nah, Google Slides logo. Pilih, maka akan muncul langsung ada ya. Tinggal kita pilih saja yang ini misalnya. Nah, lalu pilih insert di bawah ini ya. Ini muka pajuan tertutup ya, ini ya yang insert. Klik insert, maka gambarnya akan masuk ya, seperti itu ya. Nah, tinggal kita kecilkan, kita tarik, bawa kemana, terserah kita mau letakin di mana. Misalnya Pak Jon mau taruh di sini, lalu ini text boxnya Pak Jon kecilin, lalu Pak Jon isi, Pak Jon ketik apa yang Pak Jon mau isi di sini. Judulnya juga Pak Jon ketik, terserah mau isi apa di sini. Ya, seperti itu. Nah, jadi itulah 3 aplikasi yang bisa kita pakai ya untuk membuat slide presentasi. Tadi ada PowerPoint, kemudian ada apa namanya, ada Canva ya, dan yang terakhir itu ada Google Slides ya. Google Slides ini dia hampir mirip dengan yang Microsoft PowerPoint ya. Fungsi-fungsinya ada di atas sini ya, sama seperti yang tadi ya, yang ini juga fungsi-fungsinya ada di atas ya. Nah, home, insert, design dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau yang apa tadi, Canva ya, yang Canva tadi itu kan dia ini ya, di samping-samping ya fungsi-fungsinya yang bisa kita pakai. Nah, bedanya cuman itu ya, bedanya cuman itu. Nah, jadi itulah 3 aplikasi yang bisa Pak Jon kenalkan kepada kalian untuk bisa membuat slide presentasi ya. Oh iya, Pak Jon lupa ya, kalau kita mau buat transisi di sini itu tinggal kita lihat ya, kita klik kanan lalu ada namanya transition. Nah, misalnya kan perpindahan dari slide 1 ke slide 2, Pak Jon mau di sini ada transitionnya ya. Jadi kita klik kanan lalu ada pilihan transition ya. Tinggal kalian pilih mau pakai transisi apa. Tapi dia di sini
transitionnya terbatas ya, cuman beberapa saja di sini kalian lihat ya. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba pilih yang mana nih? Yang cube coba ya, cube play. Wede, nah kira-kira begitu tuh, ya. Kira-kira seperti itu. Nah di sini kecepatannya juga bisa kita atur ya. Kita mau lebih cepat. Oh stop dulu. Kita mau lebih cepat atau lebih lambat, ya. Seperti itu. Ini ada detiknya, ada muncul juga. Ketik kita di sini kan ini 2,6 detik, 2,5 dan sebagainya. Majuan mau dia cuma 0,5 aja deh. Nah, 0,5 detik. Lalu coba. Nah, videonya lumayan cepat. Terlalu cepat ya, jadi kita pilih ke 1 aja coba. 1 detik. Oke, play. Nah, sudah. Ya. Seperti itu, ya, seperti itu. Nah, itu cara bikin transisinya. Sedangkan kalau animasinya misalnya kita mau bikin ini ya, kita mau bikin ini transisinya jadi dia bergerak sebelum kita mulai. Kan biasanya dia langsung muncul tuh. Kalau misalnya kita pindah ke slide berikutnya langsung muncul. Kita mau bikin supaya dia jangan muncul dulu ya. Caranya adalah kita klik kotaknya, lalu kita pilih add animation. Kita mau pilih dia jadi apa ya, spin, lalu play coba. Stop ya. Kita coba presentasi, gimana nih cara presentasinya? Slideshow. Widih. Oke, dia munculnya seperti itu ya. Nah, kalau yang ini animasinya, ini kan slide transition. Nah, ini animasinya kita mau pakai yang mana nih? Yang mana? Oke, yang fly, misalnya fly from bottom. Kita coba ini ya, slideshow-nya di sini ya. Klik slideshow. Ya. Widih. Ya, muncul tulisannya. Gitu ya. Nah, jadi begitu cara kita membuat animations di dalam Google Slides. Nah, jadi demikian aplikasi yang bisa Pak John kenalkan kepada kalian untuk membuat slide presentasi. Jadi ingat ya, tadi ada Microsoft PowerPoint. Kemudian yang kedua itu ada Canva ya, dan yang ketiga itu ada Google Slides. Jangan lupa cara memasukkan gambarnya, cara memasukkan teksnya, cara isi teksnya bagaimana, dan cara untuk presentasinya bagaimana. Tadi kalau di Google Slides kan yang ini slideshow, kemudian kalau yang ini kan kita bisa present atau kita bisa full screen di sini ya. Sedangkan kalau misalnya yang ini, yang Microsoft PowerPoint, kita bisa klik di bagian bawah sini ya. Ada di bagian bawah sini, kalian lihat kursornya lalu kalian arahkan ke bawah sini. Nah, itu atau bisa juga kalian langsung ketik saja F5 di dalam keyboardnya ya. Misalnya kita klik F5 ya. Dia langsung muncul nanti ya. Seperti itu. Nah, jadi demikian yang bisa Pak Juan jelaskan tentang bagaimana cara kita membuat slide presentasi ya. Tadi kalian sudah tahu fungsinya dan sebagainya macamnya. Nah, tinggal nanti kita akan merancang presentasinya ketika kita mungkin di kelas, ataupun juga nanti kalian di rumah Pak John akan bikin tutorial yang lain-lain lagi untuk membuat slide presentasi menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian dan kemampuan kalian. Dari aplikasi-aplikasi tersebut kalian suka yang mana, kita akan buat yang itu. Oke. Nah, jadi demikian video pembelajarannya. Selamat berlatih dan selamat mencoba untuk membuat slide presentasi. Nah, jangan lupa kerjakan tugas yang akan Pak Juan kirimkan di Google Classroom. Oke? Nah, jadi sampai situ dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah semuanya.